Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinkafa dengan NIM 222230031. Saya dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari artikel dengan tema hedging yang berjudul Lindung Nilai Komoditas Berjangka, Penghindaran Risiko, dan Cakrawala Lindung Nilai. Baiklah, pertama kita masuk dalam pembahasan teorinya. Lindung nilai adalah strategi keuangan yang digunakan untuk mengurangi risiko fluktuasi harga komoditas di pasar. Dalam konteks perdagangan berjangka, hedging dilakukan dengan mengambil posisi yang berlawanan di pasar berjangka untuk menutupi potensi kerugian di pasar fisik. Terdapat dua jenis utamanya, yaitu satu, selling hedging, menjual kontrak berjangka untuk melindungi dari penurunan harga komoditas yang dimiliki. Dua, buying hedging, membeli kontrak berjangka untuk melindungi dari kenaikan harga komoditas yang akan dibeli di masa depan. Strategi ini memungkinkan pelaku pasar seperti produsen dan konsumen komoditas untuk mengelola risiko harga dan memastikan stabilitas pendapatan atau biaya produksi. Selanjutnya, adapun kasus yang dibahas, salah satu kasus yang relevan adalah praktik hedging oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di Indonesia. Misalnya PT Bank Nasional Indonesia Persero dan PT Garuda Indonesia Persero telah melakukan hedging berupa cross currency swap untuk mengelola risiko nilai tukar atas utang dan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Namun, pelaksanaan hedging di kalangan BUMN masih terbatas karena kekhawatiran terhadap interpretasi regulasi dan potensi kerugian negara. Adapun objek penelitiannya dalam konteks ini mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi dan perdagangan komoditas, seperti produsen minyak sawit, emas, dan batu bara. Penelitian juga dapat mencakup lembaga keuangan dan bursa komoditas yang menyediakan instrumen hedging seperti Indonesia Commodity dan Derivative Exchange atau ICDX. Terdapat teknik analisis datanya. Dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, analisis dapat mencakup perbandingan antara harga pasar fisik dan harga pasar kontrak berjangka, serta evaluasi efektivitas hedging dalam mengurangi volatilitas pendapatan atau biaya. Secara kualitatif, wawancara dengan pelaku industri dan analisis kebijakan dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan praktik terbaik dalam implementasi hedging. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hedging dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola risiko harga komoditas, namun efektivitasnya tergantung pada pemahaman dan penerapan strategi yang tepat oleh pelaku pasar. Selain itu, dukungan regulasi dan infrastruktur pasar yang memadai seperti ketersediaan kontrak berjangka yang liquid dan transparan sangat penting untuk keberhasilan hedging. Di Indonesia, meskipun terdapat fasilitas untuk hedging seperti yang disediakan oleh ICDX, pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan penyempurnaan regulasi. Baiklah, mungkin hanya sekian hasil dari materi tema hedging ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.